Di beberapa supplier tepung tapioka, kami menggunakan sekitar 70% tapioka home industry, tapioka kasar yang diproduksi secara handmade, dan 30% menggunakan tapioka pabrikan. Ya, yang umum lah, lumrah ada di agen-agen atau di grosir-grosir pasar-pasar tepung seperti itu. Ini apa nih, Mas? Ini semacam bahan aci. Oh, ini ya, bahan dasarnya berarti ya? Iya, bahan dasarnya pakai aci, terus pakai garam. Oh, garam. Ya. Sama bumbu rempah-rempah Iya, ya? iya. Kalau rahasianya di sini, Bang ya? Iya. Terus pakai kencur juga. Kalau nggak pakai kencur, nggak bakalan wangi. Oh, gitu. Ini berapa banyak nih satu ember gini? Satu ember gini, kalau dari acinya 6 kilo. Oh, 6 kilo, ya. Ini untuk berapa karung nih kalau bikin? Kalau bikin paling 2 jolang. 2 jolang? Iya, 2 ember. Oh, 2 ember. Iya, untuk 2 ember. Oh, aromanya harum, Bang ya? Iya. Ini dari kencur. Didiamin dulu sengaja? Iya, didiamin dulu sengaja. Terus dingin gitu ya? Ya, harus dingin. Kalau panas kan nggak kuat ngacekinnya. Ya. Udah siap dicampur. Siap dicampur. Ini adonan yang keberapa, Pak? Yang kedua. Yang kedua ya? Hari ini rencananya bikin berapa banyak, Pak? Ini habis ini, Pak. Ini 2 lagi. Ini sekali bikin berapa kilo nih? Ini bikin habis 3 pintal. 3 kintal? Iya. Berarti sama yang tadi udah 6 kintal loh? Ya. Sampai jam berapa biasanya? Jam 2 beres. Jam 2 ya? Itu tambahin apa tuh, Pak? Sabu. Ini proses apa nih, Bang? Ini proses bahan baku buat di stick, buat tiktak. Jadi bahan tiktak. Ini udah diaduk tadi ya? Iya, udah proses pengadukan. Nah, mau dibawa kemana nih, Bang? Kalau ini dibawa ke tempat pemotongan, ke mesin pemotongan. Iya. Adonan dicampur berarti dipotong. Iya, dipotong. Bawa kemana, Pak? Ini dibawa ke tempat pemotongan tiktak. Dulu simpan dulu. Siap digoreng. Kalau nggak pakai aci gini, otomatis jadi pada nempel tuh. Harus gitu ya? Iya, harus diaduk-aduk. Apa? Bawa kemana nih, Bang? Bawa ke sana. Dikeringin apa? Iya, dikeringin dulu. Ya, Oh, diayak ya? ya diayak, macam diayak. Ya, kalau nggak diayak, si serbuk-serbuk bekas aci buat ngawennya pada nempel. Ya, jadi kotor kena minyak.
Kalau ini dibawa ke proses pendinginan. Ya. Dituangin ya, ya. Iya, dituangin proses pendinginan. Ini proses pendinginan. Iya, Berapa lama nih ya? paling 1 menitan. 1 menit. Ya, udah. Di gerai apa tetap menggunung begini? Di gerai boleh, di menggunung boleh. Soalnya kalau nggak di gerai gini, pada prosesnya pada nempel lah. Pada nempel, iya. Masih basah. Ini masih basah ya? Iya, masih basah. Oh, fungsinya biar ini bisa Biar, iya, biar nggak pada nempel. Iya. Dari sini dipindahin kemana sih? Dipindahin, kalau dari sini dipindahin ke jolang dulu. Ulang itu apa, Bang? Iya, baknya. Udah dimasukin ke bak, langsung proses penggorengan. Nah teman-teman ya, ini proses penggorengan daripada tiktak. Tiktak, letik yang beletrak, kecil-kecil, keras tapi renyah. Nah, tapi nggak sampai keras. Proses penggorengan kurang lebih 5-10 menit udah bisa diangkat. Wah. Oke, Mak. Tadi kapasitas minyak berapa banyak? Kapasitas minyak kurang lebih 200 kilo sekali nuangin. Iya. Kapasitas tiktaknya kurang lebih 25 kilo. Ya. Ya, ini udah beres gorengnya. Tadi udah dihitung sekitar 8 menit berarti. Jadi mungkin 2 kali lipatnya ada, Pak? Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, ada Ini garingan gitu. garingan. Mau diantem aja Bang, komen kena. Mau diancam mah. Ini terakhir lagi ya prosesnya. Udah ini ngebal, udah beres. Oh. Packing. Nah, kalau ini kan ngebal nungguin dingin dulu nih. Ngopi aja dulu. Lama, ini dari dingin tuh butuh waktu 1 jam sampai setengah jam. Langsung kali. Cerek bagusnya. Ada. Gas 20 tabung sehari kali 20 400. Ini 400 satu dogong seminggu. Oh, seminggu. Wah, oke. Amin. Benar, jelas sama ketika tinggal itu. Beda belum begini Benar. Ya. Tinggal dicek mana hasil apa? Ya, nyobain. Pasti mantep. Mantep nggak tuh? Mantep ya? Kita kan produksinya ini untuk partai bal-balan ya. Sehingga yang beli di sini itu 90% di-repack kembali untuk bahan seblak, bahan bakso, dan direnceng yang gopean, 1000-an gitu loh. Jadi kita jualnya partai yang 5 bal, 5 kilo, sebalnya 5 kilo, 3 kilo, sama 10 kilo. Jadi kalau kita sendiri, itunya per kilo jualnya apa? Berapa? Kalau kita per bal jatuhnya per kilo ya, seperti itu. Jualnya berapa?
Per kilonya itu 20.000. Hari-hari biasa seperti ini tuh produksi tiktak itu maksimal di 500 kilo. Kalau lagi rame 700 sampai 1 ton per hari. 1 ton per hari? Ya, betul. Itu dari tiktak aja? Dari tiktak aja. Belum, ini Ya. di sini ada apa aja? Saya produksi telur gabus, tiktak, dan basreng. 3 item ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony. Saya dari Desa Cikaret, Kabupaten Kebon Pedes, Sukaraja, Sukabumi ya. Saat ini saya bekerja sebagai pengusaha produsen tiktak kencur khas Sukabumi ya. Tiktak itu kebetulan memang panganan cemilan snack asli khas Sukabumi ya. Saya mulai memproduksi belajar di pembuatan tiktak ini kurang lebih sekitar 5 tahun ke belakang. Dulu saya pimpinan kredit di salah satu finance company selama 15 tahun ke belakang. Namun saya sering bertemu dengan customer-customer yang pengusaha ya. Kebetulan orang tua saya latar belakangnya juga pengusaha tiktak ini, dan kebetulan beliau sudah tua, jadi ingin pensiun juga. Ya, saya memutuskan untuk keluar dari tempat perusahaan saya bekerja dan mencoba merintis ini kembali, mengembangkan dan membesarkannya ya sebisa saya sekitar 5 tahun ke belakang. Nah, pas terjun itu Pak, apa memang karena faktor keadaan, karena orang tua sudah tidak produksi, atau memang ada dalam diri Bapak juga saya pengen terjun ke usaha? Faktor yang pertama kan orang tua ya maklum lah, sudah waktunya untuk istirahat, lebih tenang, sehingga kalau prinsip orang tua itu kan tunggu bola mungkin ya. Bila ada yang ngambil barang ke tempat kita ya dipersilahkan gitu ya, sehingga marketnya tidak terlalu besar karena memang orang tua kan tidak terlalu mengejar kapasitas ya. Nah, terjunnya saya di sini memang target saya adalah menguasai market tiktak ini khususnya di Jawa Barat dan Indonesia ya kalau bisa. Tapi alhamdulillah secara online, dan yang ngambil agen-agen itu sudah dari Sabang sampai Merauke sih. Dan rutinitas seminggu sekali saya pasti ngirim ke daerah Jawa Tengah. Tiktak ini 5 ton per minggu nggak kurang gitu. Oh iya, tiktak saya juga udah ke Jepang. Sekarang sudah rutinitas 1 minggu sekali dikirim ke Jepang. Memang nggak banyak, sekitar 50-100 kilo. Itu dia lihat dari YouTube saat itu sama. Kebetulan dia orang Bandung asli, dinas di sana, punya usaha jual market Indonesia gitu ya, di supermarket kecil. Tertarik, dan alhamdulillah orang Jepang sendiri suka tiktak katanya. Berapa banyak Pak waktu kirim ke Jepang gitu? Pertama 50 kilo sih, sekarang udah 100 kilo per minggu kata mereka arigato gozaimasu tiktak. Nah Pak, pas awal-awal menjalankan produksi ini ada kesulitan nggak Pak buat Bapak sendiri? Ya, pertama dari yang biasa saya sebagai karyawan tiap tanggal 25 nerima gaji, sekarang harus ngeluarin banyak biaya operasional untuk pembuatan proses tiktak ini, ya kaget juga ya. Uangnya modalnya lumayan lah, cukup besar juga gitu. Lalu ngebuang barangnya di situ, kita kurangin tidur buat muterin otak gimana caranya barang bisa keluar dan bisa diterima di market. Mulai dari pengembangan di wilayah Sukabumi sendiri, lalu ke Bogor, lalu ke kota sekitar, ke Cianjur, ke Bandung. Ya lama-lama berkembang ke Tangerang. Akhirnya alhamdulillah punya armada dan ya bisa ngirim sendiri langsung tanpa diambil ke agent. Jadi kita lebih cenderung sekarang ini jemput bola gitu. Jemput bola Pak ya? Ya. Nah, kalau untuk teman-teman nih Pak yang di rumah pengen bermitra dengan Bapak itu gimana tuh Pak caranya Pak? Ya, dengan senang hati silahkan, nanti saya kasih nomor telepon di bawah ini ya. Silakan kalau mau jadi misalnya reseller, karena memang pengambil barang ke kita juga kebanyakan ini karena kita jualnya curah, jualnya partai perbal dari yang mulai 5 kilo, 10 kilo. Kebanyakan yang ngambil ini kan untuk direnceng ulang ya, di-repack ulang gitu kan. Seperti itu. Jadi benar-benar harga grosir Pak ya? Ya, harga pabrik langsung gitu sengaja. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk saat ini Pak, kapasitas produksinya berapa banyak Pak per hari Pak? Ya kalau lagi sepi sih per hari kita batasi di 5 kintal.
500 kilo. Kalau lagi rame, kita 7 kintal sampai 1 ton per hari. Nah, Pak, ini sebagai motivasi aja nih, Pak. Omsetnya nih, Pak, pengen tahu kita. TikTok ini ya kurang lebih omsetnya 350 sampai 400 juta per bulan. Per bulan. Ya. Flashback sedikit, bilang Bapak seorang manajer ya di suatu bank ya. Ya, Di perusahaan bank. pembiayaan. Yang Bapak rasakan saat ini lebih enjoy di mana, Pak? Di bidang usaha, wirausaha atau memang pekerja jadi karyawan? Jauh ya, walaupun kalau di usaha ini fluktuatif, ya tidak tentu juga, tapi ketenangan batin dapat ya. Dan saya sih memang keputusan saya beralih dari karyawan, sudah punya jabatan saat itu menjadi seorang pengrajin UKM kecil, saya nyari keberkahannya lah, intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang karyawan udah ada 12 orang. Dari awal berapa? Awalnya 8 orang. Kembang sedikit ya. Ya, sedikit-sedikit lah bertahap gitu. Bapak ada mungkin punya harapan dengan pabrik apa namanya, Pak? Pabrik apa, Pak? Kita Tunggal Jaya ya. Kita nama brand perusahaan kita Tunggal Jaya. Harapan saya ada perhatian lebih dari pemerintah, khususnya dari dinas-dinas terkait, baik pengarahan, permodalan, penyuluhan yang benar-benar real lah, tidak hanya secara teori saja, tapi memberikan bimbingan khususnya dari segi alat, permodalan, pengembangan secara modern gitu, sehingga kita tidak selalu kalah dengan market modern atau barang-barang ekspor gitu ya. Itu aja sih. Menghadapi kondisi keadaan kita saat ini, berkehidupan berbangsa negara yang sedang tidak mudah ya, tidak baik-baik saja. Silakan teman-teman kerja keras, banyak berdoa, banyak minta doa dari orang tua, banyakin kerja, kurangin tidur. Terus berinovasi apa? Terus berinovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Apa yang rame, ikutin. Mumpung masih ada hujannya lagi deras. Besok kalau udah surut lagi, kita cari lagi yang hujannya deras apa. Jadi itu aja sih. Memanfaatkan peluang, Pak ya. Betul. Karena selain TikTok juga saya yang sudah basic ini sudah puluhan tahun telur gabus. Sekarang lagi deres basreng, saya ikutin. Apapun saya tidak terpaku dengan satu, semua saya ikutin.